إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وقرابته الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد صمد إلى أولياء الله تعالى من مشارق ومغارب وشيخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونبحاتهم وأمداداتهم من دين إسراف وصلي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar suara sehati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, pendengaran, sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat pendengar suara sehati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula ilmu yang memberi manfaat pada agama itu, yaitu barang yang menambahi takutmu akan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang menambahi pula pada penglihatan mata hatimu dengan gaib dirimu, dan menambahkan pengetahuanmu dengan ibadah kepada Tuhanmu azza wa jalla, dan mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia dan menambahi gemarmu kepada akhirat, dan membukakan ia akan mata hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan akan segala ilmu, hingga engkau peliharakan akan dia, dan melihatkan ia akan dikau atas tipu daya syaitan dan perdayanya. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, kalau kita belajar ilmu yang memberi manfaat, kita nih belajar ilmu ini ilmu yang memberi manfaat, maka itu nanti ketika kita belajar ilmu tadi, pertama menambahi kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menambahi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, otomatis nang kita laksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa jadi ibadah kepada Allah? Karena kita takut. Karena Allah Ta'ala berisi siksa. Cara biasa kalau anak menyiksa, nah cuman kita takut kalau kita maksiat, karena di akhirat disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul ketika kita menuntut ilmu nang manfaat tadi, lalu timbullah merasa takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takut kepada Allah, baik itu ibadah dan lain sebagainya yang kita laksanakan. Nah, ibadah kita takut kepada Allah kalau ibadah kita kada diterima oleh Allah. Kalau kita kada beribadah, kalau bina disiksa oleh Allah subhanahu. Lalu kita beribadah kepada Allah. Setelah ibadah kepada Allah, takut kalau ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Lalu supaya mencari ilmu yang manfaat tadi, itu gunanya orang yang berilmu mencari ilmu manfaat, ujar Imam Ghazali, itu supaya menambahi takutmu akan Allah Ta'ala. Satu. Nah,
Yang kedua, menambahi pula pada penglihatan mata hatimu dengan gaib dirimu. Jadi kalau orang itu senantiasa menuntut ilmu yang manfaat seperti ilmu tauhid, ia pelajari terus ilmu tauhid, lalu inya timbul di dalam dirinya. Nah itu ngarannya menambahi pada penglihatan mata hatimu dengan gaib dirinya. Maksudnya yang maujud hakiki itu Allah. Nah jadi semua nang sifat-sifat Allah nang sifat 20 itu dirasakan. Nah di amaliyahnya dengan dirinya. Lalu inya tadi merasa dirinya tidak ada punya apa-apa. Baik inya punya harta banyak, tapi inya ingat bahwa harta itu pemberian Allah. Harta itu anugerah Allah. Ibadah yang kau laksanakan ini adalah ibadah minallah, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu itu bersifat ikhlas lalu di dalam dirinya. Karena apa? Karena inya tadi menuntut ilmu nang manfaat, belajar. Dan ketika inya belajar terus, lalu bertambah penglihatan mata hatinya dengan gaib dirinya. Seakan-akan kita ini gak ada, tapi kita ini mazharnya aja. Nah itu yang apa? Setelah kita menuntut ilmu nang manfaat tadi, lalu timbul dalam diri kita seakan-akan kita ini tidak punya apa-apa. Nah jadi maujud bihaqqin illallah, yang ada di dalam dunia ini yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu lalu hilang gaib diri tadi. Nah jadi kalau kita masih merasa diri kita alim, merasa diri kita pahibatnya, merasa diri kita penyugihnya, merasa tadi Pak. Nah itu berarti masih belum. Jadi kalau sudah tahu bahwa ini pemberian Allah, bahwa ini anugerah Allah, bahwa ini kekuasaan Allah, bahwa ini nikmat yang diberi hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tahu seperti itu, maka dalam hatinya gaib dirinya. Nah, itu yang kedua, orang nang menuntut ilmu tadi bertambah apa? Menambahi dengan mata hati penglihatan itu dengan gaib dirimu. Nah, itu diantaranya. Di antara orang yang senantiasa inya menuntut ilmu nang manfaat itu kena timbul. Apalagi sudah kena tahu nang ilmu tauhid tadi, kena inya naik ke ilmu tasawuf. Nah itu sasar naik terus. Nah jadi sasar bertambah keilmuannya tadi, sasar bertambah juga mendekatkan diri kepada Allah. Iya yang disebut orang ma'rifatullah lalainya, sebab dirinya aja sudah gaib. Nah artinya kada merasanya tah. Nah padahal sidin alim besar, cuman kada merasa diri sidin alim. Seakan-akan cara bahasa orang itu lah, ibaratnya itu sasar bungol. Nah jadi bila orang alim sakian alimnya, nah bebanget alimnya sasar bungol dirinya. Nah sebab yang alim itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ini seakan-akan nah tidak ada punya. Nah, jadi itu pandangannya. Kalau sudah penglihatan mata hati dengan gaib dirimu. Yang ketiga, dan menambahkan pengetahuanmu dengan ibadah kepada Tuhanmu azza wa jal. Jadi orang yang menuntut ilmu manfaat tadi bertambah apa? Pengetahuan. Bertambah pengetahuan ibadah. Nang dahulunya sembahyang ya seadanya aja. Nah, cara ibarat, cara rukuk, cara sujud, cara berwudu. Lantaran inya menuntut ilmu manfaat tadi, lalu bertambah bagus. Nah, jaka ibarat Fatihah dibujurakannya. Nah, dahulu membaca Fatihah binata salah-salah, membaca ayat binata salah-salah. Lalu inya menambahi ilmu manfaat tadi, belajar. Sasar bisa. Nah, itu ngarannya manfaat. Jadi jangan meluang satu itu aja.
Nah, jadi kita kerugian. Jadi hendaknya kita itu menambahi ilmu manfaat. Kalau kita belajar ilmu tadi, lalu timbul bertambah pengetahuan. Nah, jadi kalau orang kada menuntut ilmu, kada bertambah pengetahuan. Jadi kalau kita sering menuntut apalagi ilmu dunia kah? Bila kita tuntut terus ilmu dunia nih, ilmu apa pian misalnya, ilmu bola lamari, pian tuntut mencari ke sini. Nah, ini bagusnya bola, ini di mana caranya ini. Nah, itu ngarannya belajar. Begitu juga kita hendak sembahyang. Nah, cari ilmunya sembahyang. Jadi ilmu sembahyang apa-apa. Nah, itu belajar ilmunya tentang sembahyang tadi. Nah, itu ngarannya menambahi pengetahuanmu dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jal. Nah, itu yang ketiga. Orang apa tadi? Orang yang berilmu mencari ilmunya manfaat, ujar Imam Ghazali. Nah, jadi kalau orang tadi berilmu, ilmunya manfaat, itu bisa menambahi tadi pertama takut kepada Allah, yang kedua melihat dalam hatinya, itu penglihatan gaib dirinya, yang ketiga menambahi pengetahuanmu dengan ibadah kepada Tuhan bertambah, dan yang keempat dan mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia. Jadi dahulunya cinta benar lawan dunia, setelah inya menuntut ilmu, lalu inya kada gemar lagi, kurang kegemaran lawan dunia, sasar ke akhirat. Bahasa orang tuh tujuannya ke akhirat pulang. Bahari aja sidin gitu ini jah ini dah bubah aja sidin. Nah, gitu maksudnya. Artinya ketika inya menuntut ilmu, mencari ilmu manfaat tadi, kalau inya bisa mengurangi untuk akhirat, mengurangi dunia, gesan akhirat. Kemudian yang kelima menambahi gemarmu kepada akhirat. Nah, jadi ketujuh lawan akhirat. Kalau kita menuntut ilmu manfaat tadi. Kalau kita menuntut ilmu juga, tapi menambahi cinta lawan dunia, nah ini terpaling kiranya. Terpalingnya ada orang dunia nang hilang, akhirat nang jalan. Ada ini kada akhirat nang dahulu rajin sidin. Sekalinya kada rajin lagi. Nah, itu ke dunia ngarannya terpaling sudah. Nah, jadi orang nang menuntut ilmu manfaat tadi bisa menambahi gemarmu kepada akhirat. Ketujuh sidin ke akhirat pulang. Posisi cakai berposisi itu ketujuh. Dan yang seterusnya membukakan ia akan mata hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan, akan segala ilmu. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu tadi melihatnya. Nah, terbuka mata hatinya bahwa melihat itu membinasakan. Jadi barang-barang yang membinasakan akan ilmu itu kelihatan. Nah, lantaran ia tadi menuntut ilmu manfaat tadi. Nah, akibatnya bisa melihat mata hatinya, ini binasa. Bila aku seperti ini binasa. Bila kayak ini binasa. Nah, itu kelihatan. Hingga engkau peliharakan akan dia. Nah, lalu ilmu yang kita dapat tadi, lalu kita kawan memelihara. Nah, ini tambahannya. Bertambah tadi. Kalau ilmu yang kita pelajari tadi, ilmu yang memberi manfaat. Nah, kalau sudah kita seperti itu, lalu melihatkan ia akan dikau atas tipu daya syaitan dan perdayanya. Nah, jadi tipu daya syaitan itu kelihatan lantaran inya lantaran inya menuntut ilmu manfaat tadi. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu lalu setan aja kita tahu bahwa ini tipu daya setan, ini kada bagus yang kita laksanakan.
Nah jadi semua yang kita gawi tadi itu menambahi takut kepada Allah, menambahi penglihatan kita, gaib diri kita, menambahi pengetahuan ibadah kita, nah, mengurangi dunia menuju akhirat. Nah, jadi banyak tambahannya. Ujar Imam Ghazali. Nah itu habis sudah tak. Jadi sampai syaitan tahu kita, tipu daya syaitan ini tahu. Nah, jadi kadang kita lah kita hendak begawi, hendak apapun yang kita kerjakan, nah kita sambil memikir, ya kan? Apakah ini gawian ini yang sesuai dengan suruhan Allah, suruhan Rasulullah? Apakah ini suruhan syaitan? Apakah ini tipu daya syaitan? Nah itu jadi tahu kita, oh ini bila kayak gini tipu daya syaitan sudah. Maka syaitan ini bisa menipu daya. Ini lengkap syaitan nih, iblis nyelangkap tipu daya syaitan. Bahkan ketika kita sembahyang pun tipu daya syaitan tuh macam-macam, yalah. Nah begitu juga hendak sakaratul maut, ditipu dayanya. Nah makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Nah itu tipu dayanya macam-macam. Jadi melihat kepada kita ini, nah itu ngarannya tipu daya syaitan. Bahkan ketika kita sembahyang ditipu daya oleh syaitan, ujar syaitan, kalau bagus kalau sampian gini sembahyang, himong Allahu Akbar. Nah, ketika membaca inni wajjahtu, pina ingat saja kepada Allah. Ya lah, sekali bismillahirrahmanirrahim, masuk tipu daya syaitan. Umajar syaitan dasar mantap juga situ sembahyang, bagus bacaan, sambil dibujuknya itu ngaran tipu daya syaitan. Amun kita tahu nih, ya lah, begitu kita tahu sudah ini tipu daya syaitan, jangan diiringi. Kadang kita mengiringi, nah kenapa kita merasa punya bagus juga, lalu mengiringi, bagus si syaitan. Kadang nang situ penyembahyang di situ bang, pembagusnya bacaan situ bang, pak alimnya ibarat ilmu fikih situ bang. Lalu kita ini tertipu dengan syaitan tadi, lalu tak akui. Nah ini seorang pulang sembahyang pulang, uji syaitan bisa benar membujuki, lalu kita tak akui, lalu kita disitulah sifat kita ada takabur, ada timbul ria, minta lihat, lalu bagus, Allahu Akbar bina kancang. Nah takbir bina nahab nyalah. Nah itu ngarannya gurur syaitan, tipu daya syaitan. Hanya syaitan ini bisa dihakuninya dulu, situ anak sembahyang dulu, wah bagus banget sembahyang itu nang lain adalah sembahyang sunat, situ sembahyang sunat, iyalah tuh tuan guru lagi ada sembahyang sunat, seorang sembahyang sunat umpama itu tipu daya syaitan. Nah ini dipandang-pandangnya juga supaya kita lingah. Nah kelingahan disitulah masuk tadi. Nah itu adalah merugikan diri kita. Nah jadi jangan sampai ketika kita sembahyang lupa kepada Allah dan ditipu oleh syaitan. Nah ya tipu daya syaitan ini macam-macam caranya. Ada yang di pintangan kita ketika tadabbur ayat kah, tadabbur bacaan kah. Kita maksudnya mentadaburi bacaan itu misal alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, sekalinya syaitan menipu. Ujar syaitan, kalau neraka itu kada baik gini. Lalu itu ngarannya ditipu oleh syaitan kita. Caranya tuh deh. Nah bermula ilmu yang disebutkan Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah itu, yaitulah ilmu yang memberi manfaat.
Yang disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa ilmu nang manfaat itu jadi ilmu yang memberi manfaat seperti yang hamba terjemahkan ilmunya itu di dalam kitab ini. Jadi diterjemahkan sidin di kitab sini, dan demikian lagi tersebut ilmu yang memberi manfaat itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi ilmu nang manfaat nang disebutkan oleh Imam Ghazali ada yang di dalam kitab sini ya, kitab Hidayatus Salikin. Ada yang memberi manfaat itu di dalam Ihya Ulumuddin. Ada juga kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan di dalam kitab Mukhtasar Ihya. Nah, jadi Mukhtasar Ihya iya juga. Nah, jadi Mukhtasar Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam Minhajul Abidin. Nah, itu bukan tasawuf. Nah, dan kitab Arba'in ada juga di dalam Usuluddin bagi Imam Al-Ghazali pula. Dan demikian lagi segala ilmu-ilmu tasawuf seperti kitab tasawuf yang karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yaitu yang bernama Midarajus Salikin, dan kitabnya yang bernama Uhudul Muhammadiyah dan Uhudul Masyayikh, dan kitabnya dari Darul Jawahir, dan kitabnya lagi Yawaqitul Jawahir, dan yang lainnya daripada karangannya ilmu tasawuf. Itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agamamu dan akhirat. Nah, ini jadi ilmu yang kita pelajari ini diantaranya ilmu tasawuf. Nah, jadi Minhajul Abidin. Nah, jadi karangan-karangan yang lain. Nah, jadi yang lain pun bisa juga dipelajari yang termasuk ilmu manfaat. Dan demikian lagi segala karangan Syekh Ibnu Athaillah seperti kitab yang bernama Miftahul Falah dan kitabnya yang bernama Tanwiru fi Isqatit Tadbir dan kitabnya Hikam dan yang lain daripada yang demikian itu seperti kitab Awariful Ma'arif bagi Syekh Syahrawardi dan Risalah Al-Qusairi dan lainnya yang dinamakan kitab tasawuf. Dan hasil bahwasanya segala pan ilmu tasawuf, pak tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam dunia dan akhirat. Jadi semua yang dipelajari ilmu tasawuf, baik Minhajul Abidin, baik Hikam, baik kitab Arba'in bi Usuluddin, nah dan lain-lain, itu semuanya ilmu memberi manfaat pada agama di dalam dunia dan akhirat. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi kalau umur nang sudah tuha-tuha, nah itu bisa kita mempelajari sebahagian ilmu tasawuf. Jadi fikihnya misalnya masih belum, belajarlah. Nah, tauhidnya masih belum, belajar. Maka wajib kita belajar. Bila kita keperluan apa, itu wajib. Nah, kita kayak sembahyang. Parlo sembahyang kelak. Sembahyang itu wajib kelak. Nah, kemudian nuntut ilmunya wajib juga. Apapun yang kita disuruh kayak fikih, tauhid, tasawuf itu wajib. Wajib belajar ilmu yang 3 macam itu. Nah, wajib kita belajar. Bila kada sing lajaran, nah ini berdosa terus. Anu pangguru jah bujur situ ke situ gewian bina tatap ya. Baik paraya aja mengaji. Nah, rugi pulang mun paraya. Kada mengaji rugi lagi. Kenapa? Karena kada lulus kewajiban. Kalau kita misalnya menuntut ilmu, nah sekalinya kada kawa memakai jusidin, berarti kewajiban nuntut ilmu tadi lulus. Artinya apa? Kada sangkut. Nah, kada sangkut kepada Allah. Kan Allah nih menyuruh wajib menuntut ilmu, urusan dapat kada dapat urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban lulus dulu. Sama cara bahasa orang tuh puasa. Puasa sih din
tapi pahalanya kadada, haus lapar aja dapat. Cuman kewajiban yang Allah perintahkan puasa, nah itu sudah biris. Ya tak? Jaka bahasa orang tuh ibarat berhujung tuh gitu kadada. Hujungannya nang kadada sama pada pedagang, sama ya pada pedagang. Ya kan? Cuman kada kulihan. Nah, ada orang kawan nukar motor, ada orang kawan nukar pesawat, seorang apa? Nukar sepeda motor aja anak awak. Nah istilahnya tuh contoh supaya kasih paham. Artinya kalau sudah kita diwajibkan, nah kita itu tugas kita menuntut ilmu. Nah itu kewajiban kita. Nah kewajiban seorang juga. Tapi bila sudah kita menuntut, nah kada salah lagi tak? Sama lawan anak. Bila sudah kita badahi, ya kena anak ni mengadu. Kawitannya masuk surga, nah masuk surga berdua. Si anak masuk neraka, kenapa jadi ikan masuk nerakanya? Abah ulun nak ada tahu-tahu menyuruh kade, apa kade? Nah ulun kada sambahyang kada tahu. Nah lo dikiau si abah si mama, nah bujur. Lalu apa? Si abah si mama nang tabuat pulang ka neraka. Gara-gara tuh kalau tuh. Nah jadi kalau sudah kita mengatakan nah ini kewajiban seorang. Jadi kita dulu wajib menuntut ilmunya. Nah itu supaya jangan sampai tanggung jawab kita itu karena lingah kita lah. Gara-gara tuh deh. Gara-gara nuntut ilmunya, kada pas lah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hadzal fannu minal ilmi an-nafi' qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin fa in kunta min ahlihi fahasilhu wa'mal bihi summa 'allimhu wad'u ilaihi faman 'alima dzalika summa 'amila bihi summa da'a ilaihi fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati bi syahadatin Isa alaihi salatu wassalam. Wahazal pannu dan pan ini, jadi pak ini nih bahasa kita pelajaran ini, yakni pan ilmu tasawuf. Nah, jangan bahasa pan itu pak. Paknya ilmu tasawuf ujar Residen, ujar Imam Ghazali. Pan ilmu tasawuf yang tersebut itu di dalam Bidayatul Hidayah dan lainnya kitab yang lain itu yaitulah setengah daripada ilmu yang memberi manfaat, hanya saja telah aku himpunkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi cuman kalau kitab Ihya Ulumuddin itu anunya bahasa Arab. Kalau kita Hidayatus Salikin ini bahasa Jawi Melayu. Nah orang baca. Kalau itu ada Arabnya. Cuman ini ada terjemahnya juga. Nah, Ihya Ulumuddin itu Arabnya ada yang 4 jilid. Nah kitab Ihya. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu akan dia dan amalkan olehmu. Artinya kalau kita sudah tahu belajar ilmu kitab Ihya, kemudian kita amalkan dengan dia, kemudian maka ajarkan olehmu akan dia dan suruh olehmu akan seseorang kepadanya mengaji akan dia. Nah jadi kalau kita misalnya menuntut ilmu kitab Ihya, kemudian kita isi-isinya kita amalkan, kemudian suruh pulang orang belajaran, nah kitab Ihya, nah itu orang tersebut tadi suruh mengaji kepadanya akan dia dan mengamalkan ia, maka barang siapa mengetahui akan yang demikian itu dan mengamalkan akan dia, kemudian maka mengajarkan akan dia dan menyuruh akan orang kepadanya, niscaya adalah yang demikian itu dinamai akan orang itu sebesar-besar martabat. Nah jadi orang yang seperti itu tadi belajar kitab Ihya lawan guru, setelah belajar dia amalkan sidin, setelah dia amalkan sidin lalu inya tadi bisa sudah lalu melajarakan, nah diserunya yang lain diamalkannya, lalu orang tersebut itu sebesar-besar martabat
dan diabadikan oleh malaikat di dalam malakutis sama. Dengan saksi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada penyaksiannya, itu martabatnya sasar tinggi. Jadi orang yang belajar ilmu tasawuf tadi, bila kita mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, kalau kitab Hidayatus Salikin ini ya ambilannya kitab Ihya, kitab yang lain-lain diambil. Nah, jadi disusun, diulah lalu menjadi kitab Hidayatus Salikin. Nah, ambilannya. Nah, jadi kitab sini, maka banyak samain nahu juga. Kitab nahu, kitab saraf ambil di sini, pang dia guru aja jakanya sebuting haji langsung sebagian kena kawa itu. Lain-lain posisinya. Nah, sedangkan turun wahyu dia lain-lain. Nah, ketika turun Al-Quran, nah ini ayat ini, turun ini ayat ini, nah itu kan lain-lain. Begitu juga kita kalau menuntut ilmu, baik ilmu fikihnya, ada nang fikih biasa nang di bawah, ada nang tak tinggi sedikit, ada tinggi lagi, ada tinggi lagi. Nah, jadi nang tinggi-tinggi lagi itu bide-bide juga. Nang tinggi benar kadang lagi nang masalah baudo. Ya lah, nang basuh sikon ke semana kada ada lagi itu sudah tinggi. Ya lah, nah bisa juga nya kada dapat isinya di bawah. Kan sama juga nih. Artinya sama cara bahasa orang tuh bisi HP lah. HP genal, HP wayah ini beculit-culit kah orang. Diculit-culit HP wayah ini. Tahu apa? Ada dahulu kan picik-picik aja lah, picik. Aduh ini guris-gurisan aja lawan tangan lagi. Nah, yalah. Nah, itu kada meninggal bahwa nang halus. Ya kan artinya nang bahari. Nang bahari pasti tak bawa. Yalah. Kada kawa juga cara bahasa orang tuh bini tuh kada dibuang. Nah, sama itu. Sama ya kitab-kitab. Ada nang di sini. Ada nang HP nang di sini kada ada bluetooth. Ya kah? Nah, isi saja tunggal lawan telepon. Nah, ada juga bluetoothnya ada. Facebooknya ada aja anak-anak. Jadi lain-lain tuh. Nah, sama kitab itu belain-lain juga. Ada nang kitab sini ada, di sini kada ada, di sini kada ada, di situ ada. Nah, lain-lain. Nah, itulah supaya apa? Supaya mempelajari. Makanya menuntut ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai mati. Kada bampihan. Maka tatawaffana fi ibadatik wa jihadim fi sabilik. Jadi kita sering berdoa, Allahumma tatawaffana fi ibadatik wa jihadim fi sabilik. Nah, supaya kita setiap waktu, setiap detik itu supaya menuntut ilmu kepada Allah. Nah, jadi kita mencari ini. Nah, mencari ilmu yang disuruh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita belajar ilmu tadi jangan apa? Jangan lamas. Lamas pang bahnu parai lah. Jadi ilmu itu deh. Jadi sampai mati ada habisan. Jadi mulai halus, ya nang mulai halus tuh. Mulai halus tidak apa melajari aja guru. Nah, ya nang apa sambil mengguringakan anak. Jangan ada kita ini bano belum lagi ganal-ganal anak sudah didustai, ya kah? Nak hantu dia. Nah lalu jadi hantu anak. Kenapa? Karena menyuruh itu tadi. Padahal itu nak burung, dasar burungnya ada. Nah, itu pesawat nak, pesawatnya ada. Jangan didustai anak. Hantunya ada. Nah, lalu itu malah jari kepada anak bahwa berdusta. Itu. Jadi umpama hendak apa? Lagu ngapakah? Oh ini alhamdulillah HP ada bisian apa? Maulid habsi apa? Jadi ibarat anak guring, hendak situ. Jangan lagu dangdut. Amun lagu dangdut, iya nang kayak dangdut kena anaknya.
Bila misal isinya ceramah ya ceramah supaya ini menjadi tukang ceramah. Nah, atau kan di situ isi apa? Baca Quran. Nah, jadi ketika ini tidur ingat lolo. Itu. Jadi itu ngarannya malah jeri. Makanya setiap orang yang baru lahir maka diazankan. Nah, supaya ini jangan lupa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan azan. Jadi mulai lagi halus, lagi keluar sudah dia menuntut ilmunya. Itu kayak istimewa. Jadi setiap lagi halus itu jangan sampai apa? Kita nang membawa macam-macam, ya kan? Nah, jadi macam-macam nih ya tadi lagunya kada kakaruan. Nah, jadi bagus lagu apakah nang pina bagusnya Yasin kah? Kemudian ini bisa lagu Habsyi ketujuh. Nah, dengarkan ke telinganya. Itu menjadi ilmu. Nah, di dalam diri si anak tadi. Nah, itu. Jadi orang nang apa? Orang nang senantiasa menuntut ilmu tadi, ilmu tasawuf lah. Jadi orang tadi mempelajari, mengamalkan. Nah, lalu orang tadi mendapat sebesar-besar martabat dan diabadikan oleh malaikat di dalam malakuti sama dengan saksi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu dan engkau amalkan akan dia serta engkau perhiasi pada zahir dirimu dengan mengajar segala ibadah yang zahir. Jadi kita cari pulang ibadah yang zahir. Dalam tasawuf nih zahir kita cari mana yang salah. Nah, lalu engkau jauhi akan segala maksiat zahir dan perhiasi batinmu dengan mengerjakan ibadah yang batin. Itu seperti bersifat engkau dengan segala sifat yang kepujian dan engkau jauhi maksiat yang batin itu seperti kibir, sombong dan ujub dan ria dan sum'ah dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang pada bab yang keempat dan bab yang kelima insyaallah taala jazidin. Nah, artinya ini bila sudah kita tahu batin, kemudian kita cari pulang ilmu zahirnya. Nah, lalu ilmu batin, ilmu zahir kita cari, kemudian kita tinggalkan maksiat. Lalu di dalam batin itu ada sifat-sifat yang tercela, lalu kita hilangkan dalam diri kita sifat takabur, sifat ujub, sifat ria, sifat sum'ah. Cuman penjelasan di sini ujar sidin nanti akan datang penjelasannya tentang sifat-sifat yang tercela insyaallah taala. Nah, ke situ aja kita. Nah, dan jikalau ada lebih waktu mau kena pulang sambungannya. Jadi mudah-mudahan artinya kita sambil menuntut ilmu belajar walaupun kita tadi kada kawa mendatangi. Nah, mendatangi ke sini lah kada kawa banyak gua. Sasak kena kami. Jadi di rumah-rumah aja mendengar. Nah, mendengar suara sehati lah. Nah, jadi bilanya kawahajaan mendengar ulangannya lah yang kada sampat kada sampat panggada lah. Artinya apa? Kada sampat mendengar guru aja baru aur aja. Nah, jadi ulangannya aja berang ya kala. Nah, yang penting mendengar lah. Nah, pada juga mendengar yang lain-lain lah ya kan. Nah, jadi supaya menjadi amaliyah bagi diri kita dan semuanya mudah-mudahan kawa ma'amalakan. Nah, ya Allah. Nah, artinya ada banyak sedikit tunggal digitan lah. Anak berubah itu tunggal digitan enggak ada kawan sekaligus. Ya lah. Nah, orang yang beranak gen kada mau sekaligus berdiri anak. Ya lah, tunggal digitan lo pisang aja jin kada kawa, icang-icang aja nyambet. Ya lah. Nah, jadi mudah-mudahan kita walaupun pada dengar lah sambil mendengar aja kita sambil begawe sambil sambil beta tapas. Nah,
sambil nang samunyan nang kita kerjakan, lalu ada radio lah, alhamdulillah lah. Jadi mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang banyak, mudah-mudahan kabul hajat pian beratan hajat dunia ataupun hajat akhirah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.